Bacaan pertama, pembacaan dari nubuat Yehezkiel. Beginilah Tuhan Allah berfirman, jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku, serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Adakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya aku berkenan supaya ia hidup? Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan seperti segala kekejian yang dilakukan orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati karena ia berubah setia dan karena dosa yang dilakukannya. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu, hai kaum Israel, apakah tindakanku yang tidak tepat, ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikannya yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya, maka ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Bacaan Injil Matius bab 5 ayat 20-26. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan. Siapa lawanmu itu, jangan menyerahkan engkau kepada hakim dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan dari Ziarah Batin hari Jumat Minggu Prapaskah pertama. Pada masa puasa ini, kita selalu diingatkan akan pertobatan. Nabi Yehezkiel dalam bacaan pertama pada hari ini mewartakan bahwa Tuhan ingin supaya manusia bertobat dan hidup. Orang yang berdosa akan diampuni dan dosanya dihapus dan tidak diingat lagi. Ia menjadi manusia baru dan dibenarkan oleh Allah karena ia insyaf. Sebaliknya, orang benar yang beralih menjadi orang fasik dan berdosa, maka semua hal baik dan benar yang pernah dilakukannya
tidak diingat lagi dan hilang dengan sendirinya. Tentu, kecuali jika ia kembali lagi ke hal yang benar atau bertobat. Jadi, manusia adalah makhluk bersiarah dalam sejarah, dan dinamikanya antara benar dan salah, baik dan benar, indah dan jelek akan terus terekam oleh Allah. Searah dengan itu, Yesus mengatakan bahwa hidup keagamaan yang baik selalu bersandar pada disposisi batin yang mengarah atau memilih apa yang benar, baik, dan indah. Itu yang menjadi isi atau substansi kehidupan beragama, bukan mengikuti aturan-aturan yang sering tidak berkaitan langsung dengan relasi yang baik dengan sesama dan alam. Kita menjadi orang baik dan benar bukan karena melaksanakan aturan atau hukum, melainkan karena kita telah melakukan kebaikan dan kebenaran itu secara nyata bagi sesama. Selain itu, kejahatan dan kesalahan itu tidak terjadi serentak dalam sehari, tidak menjadi besar dalam sekejap, tetapi mulai dari benih kecil. Kristus dalam bacaan hari ini ingin supaya kita mulai melawan benih kejahatan yang kecil itu. Membiarkan benih itu tumbuh adalah sebuah dosa. Bertobatlah sejak dosa masih kecil. Marilah berdoa. Ya Tuhan, bantulah kami untuk selalu bertobat dan selalu memilih yang benar, baik, dan indah. Amin.